Para jemaat, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Gereja, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Di awal kebaktian ini, marilah kita mendengar wadah jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari-hari yang akan datang. Wadah jemaat yang pertama, kepada pengurus PJJ agar melaporkan jumlah keluarga di sektor masing-masing kepada pertujuan setempat atau kepada panitia Natal 2020. Yang kedua, tanggal 26 Desember 2020 akan dilakukan acara pembaptisan di gereja kita kepada orang tua yang anaknya mau dibaptiskan agar segera mendaftarkannya kepada pertujuan setempat. Demikian wadah jemaat. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Saat kita menanti kedatangan Yesus ke dunia ini, sebagaimana orang Israel menanti kedatangan Juru Selamat yang dimuatkan Allah untuk melepaskan bangsanya dari penderitaan, demikian juga pada kita menanti kedatangan Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Saat kita menanti kedatangan Yesus ke dunia ini, sebagaimana orang Israel menantikan kedatangan Juru Selamat yang dibuatkan Allah untuk melepaskan bangsanya dari penderitaan, demikian juga pada kita menanti kedatangan Juru Selamat, pertolongan Tuhan yang mampu membebaskan kita dari setiap penderitaan dan pergumulan hidup. Sikap hidup yang benar adalah tabah dan setia dalam penantian Tuhan segera datang. Marilah sama-sama kita menyanyi dari kidung jemaat kita yang dipandu organis dan semua kita. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya.
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah datang memanggil kita semua ikut ambil bagian dalam kemuliaan dan kebaikan-Nya. Amin. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Mari kita angkatkan pujian bagi Tuhan, dipandu song leader dan organis kita. Firman Tuhan, aku telah melihat bagaimana penderitaan bangsaku. Aku telah mendengar seruannya kepadaku. Aku mengetahui semua kesusahannya. Oleh karena itu, aku akan melepaskan penderitaannya. Aku menghantarkan dia ke tempat yang telah kupersiapkan kepadanya. Akulah Tuhan Allahmu yang melepaskan kesusahanmu, Allah yang ada sebelum dunia ini ada, Allah yang membawa keteraturan dan kebaikan atas segala yang aku kerjakan. Akulah Allah yang menjadi bapa terhadap anak yatim, penolong bagi para janda. Aku Tuhan yang mendengarkan seruan yang miskin yang tidak mendapat keadilan. Mari kita memuji Tuhan atas perbuatannya, dipandu song leader dan pemusik kita. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama menceritakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, berapa lama lagi hatiku menunggu Engkau? Berapa lama lagi kamu bersembunyi dari mataku? Berapa lama lagi aku harus menanggung penderitaan? Berapa lama lagi hatiku sakit siang dan malam? Ya Tuhan Allahku, perhatikanlah aku, dengarkanlah doaku, berikan kekuatan kepadaku agar tidak hilang dalam ketidakmampuanku. Di saat aku jatuh, lepaskanlah aku ya Tuhan, sebab aku selalu berserah dalam kasih-Mu. Tetap aku berserah dalam kasih-Mu. Saudara-saudari, marilah kita berdoa bersama-sama, meminta pertolongan kepada Tuhan pada saat teduh. Saat teduh dimulai.
marilah kita memohon pertolongan Tuhan dengan bernyanyi dipandu pemusik dan song leader kita. Firman Tuhan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Mazmur 12 ayat 6. Kita bersukacita karena telah menerima janji Tuhan. Kita bernyanyi dipandu pemusik dan song leader kita. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama diambil dari kitab Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Kami bacakan secara tunggal. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya
dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian dari Mamre Sektor 3. Kami persilahkan. Kita
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini, untuk menjadi penggenapan akan kebenaran firman-Mu. Iman datangnya dari pendengaran, yaitu pendengaran kepada firman-Mu. Kami yakin dan percaya saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Tuhan yang bekerja bagi kami, menikmati sukacita, damai sejahtera, oleh karena kuasa firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita, tambahan yang sudah dibaca tadi dalam pembacaan yang pertama dari kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki Minggu Apen yang pertama. Minggu Apen ini minggu penantian. Penantian kita nanti akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam perjalanan Minggu Apen ini yang sampai Minggu Apen yang keempat nanti menjadi satu perenungan, menjadi satu introspeksi bagi kita. Apalagi dalam situasi Corona COVID-19 yang belum ditemukan vaksinnya sampai sekarang. Masa Apen ini menjadi satu masa perenungan bagi kita untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam situasi pandemik yang terjadi pada saat ini. Kita tidak bertanya di manakah Engkau Tuhan dalam situasi yang terjadi sekarang ini, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus mampu melihat kehadiran Tuhan dalam situasi pandemik ini. Jangan sekali-kali mempersalahkan Tuhan. Semuanya ini untuk mendorong kita mengintrospeksi diri, untuk membangun relasi hubungan kita yang dalam lagi dengan Tuhan, dan juga membangun hubungan relasi kita dengan sesama kita yang walaupun kita tidak bisa berjumpa secara berjumpa langsung, tapi kita bisa berjumpa melalui media sosial seperti saat ini. Melalui firman Tuhan ini kita berjumpa secara virtual. Saudara-saudara, perlu kami sampaikan dalam situasi Advent ini dan situasi pandemik ini, vaksin yang belum ditemukan, vaksin yang alamilah kita pakai secara terus-menerus. Vaksin alami itu apa? 3M yang sudah dikumandangkan bagian protokol kesehatan bagi kita, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dimanapun kita berada. Itulah menurut kami vaksin yang alami dalam situasi sekarang ini, sebelum ditemukan vaksin yang sebenarnya, yang masih berjuang
orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan atau di bidang penelitian tentang itu. Kita berdoa supaya dari ilmu pengetahuan mereka bisa menemukan itu nantinya. Itu menjadi suatu jalan dalam menyelesaikan situasi pandemik yang terjadi pada saat ini. Mari Ibu Bapak sekalian, dalam situasi pandemik ini menjadi sesuatu perenungan bagi kita untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan juga dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama tadi, bagaimana kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti bukan berdiam diri. Berjaga-jaga dalam arti kita mampu seperti seorang hamba tadi mempersiapkan diri kapanpun datang Tuhannya itu, dia betul-betul sudah siap siaga gitu. Siap siaga kita apa saudara-saudara? Adalah lewat relasi kita dengan Tuhan, lewat pujian kita, lewat doa kita, dan juga lewat tindakan kita. Akan semakin kita dalami nanti bagaimana kehidupan yang berjaga-jaga itu dalam Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai 10 dalam pembacaan yang kedua tadi. Tapi intinya dalam pembacaan yang pertama tadi, bagaimana hidup kita sebetulnya sebagai seperti seorang hamba yang dikatakan tadi di situ, yang tuannya tidak tahu kapan datangnya, tetapi dia terus berjaga-jaga. Ketika sudah datang hambanya itu, dia betul-betul bisa melayani tuannya itu. Demikian juga kita dalam kehidupan berjaga-jaga dalam masa Advent ini. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Jangan kita coba mengkali-kalikan. Tetapi mari kita saudara-saudara berjaga-jaga melalui relasi kita yang dengan Tuhan, hubungan kita yang baik dengan Tuhan itu lalu kita praktekkan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebetulnya kehidupan yang berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang tak seorang pun tahu, malaikat di sorga pun tak tahu. Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak tahu akan saatnya itu, hanya Bapa yang tahu. Maka saudara-saudara, sangat penting kita berjaga-jaga. Atau kata firman Tuhan, waspadalah selalu dalam menjalani kehidupan ini. Jangan terjebak antara kejahatan dan kebaikan itu selalu berbarengan. Antara kekayaan dan kemiskinan itu selalu berbarengan dalam kehidupan ini. Tetapi mari sebagai anak Tuhan kita harus mampu berjaga-jaga. Saudara-saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan yang kedua tadi itu merupakan suatu mazmur, suatu pujian yang sering dibaca dalam bait Allah. Kalau kita lihat dalam pembacaan tadi itu sesuatu nyanyian yang diulang-ulang. Jadi ayat 7, ayat 8, lalu diulangi lagi ayat 9, ayat 10 gitu. Apa tujuannya itu diulang-ulang? Tujuannya diulang-ulang itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat berarti. Dalam Mazmur 24 tadi itu menjadi satu pengakuan bahwasannya apa yang dikatakan dalam ayat 1 dan 2 itu, Allah menjadi pencipta dan pemelihara dan penjaga dalam kehidupan kita. Dia menjadi penjaga kita senantiasa. Dan juga melalui berulang-ulang itu dinyanyikan, itu menjadi sesuatu perenungan yang amat dalam ayat 3 sampai ayat 6 dikatakan untuk penyambutan. Bagaimana cara kita menyambut akan Raja yang perkasa itu, akan Tuhan yang adil itu, akan Tuhan yang ajaib itu. Dikatakan ayat yang ketiga dan yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Itulah kehidupan yang mau menyambut kedatangan Tuhan itu, ataupun yang menjadi tema yang amat dalam mau kita renungkan, penyambutan akan Raja kemuliaan itu, yaitu Yesus Kristus. Ini menjadi sesuatu ungkapan kemesiasan dalam Mazmur 24 ini. Penyambutannya saudara-saudara adalah hati yang murni, tidak penipu, betul-betul menyerahkan dirinya kepada Tuhan.
Saudara-saudara, kalau kita semakin dalam merenungi akan kekristenan kita ini, sebetulnya Tuhan yang bertindak lebih dahulu mengasihi kita, maka harus kita sambut dengan hati yang murni, bukan penipu, bukan berjanji palsu. Kita berani berjalan dalam kehidupan kita yang sebenarnya dengan Tuhan memanggil kita, dan kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 ini menjadi sesuatu pemulihan bagi bangsa Israel waktu itu. Pemulihan dalam arti apa, saudara-saudara? Tabut bait Allah yang sudah berada di tangan orang Filistin dibawa kembali ke Yerusalem. Mereka sangat bersuka cita bahwasanya musuh mereka telah dikalahkan dan sudah dikembalikan lagi tabut Allah itu sebagai suatu tanda kehadiran Tuhan. Mereka sangat bersuka cita. Itu yang dikatakan di sini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang yang Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Saudara-saudara, mereka mau merayakan besar-besaran dan dinyanyikan berulang-ulang bahwasannya tabut Allah itu mereka terima itu di perjalanan ketika dari Mesir ke tanah Kanaan di perjalanan, dan di dalamnya ada kedua loh batu itu. Mereka yakini itu sebagai tanda kehadiran Tuhan. Mereka begitu bersuka cita, mereka begitu bergembira, dan mereka mengangkat kepala, dikatakan di sini, yaitu melalui hati yang bersih, tidak penipu, tidak berjanji palsu dalam rangka menyambut kehadiran Tuhan itu. Saudara-saudara, kita lihat juga di dalam pembacaan itu kata pintu gerbang dan pintu yang berabad-abad, yang menunjukkan itu bahwasanya kota dan desa di tengah-tengah orang Israel itu dibatasi dengan tembok-tembok dan ada pintu gerbang di depannya. Ketika datang seorang raja ataupun orang yang penting, maka harus disambut dengan begitu sukacita itu dengan hati yang tulus, tidak penipu dan juga tidak berjanji palsu. Pintu yang berabad-abad yang dulunya mereka rasakan tertutup akan kehadiran Tuhan itu, tetapi dengan kehadiran tabut perjanjian itu, bahwasanya Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi mereka. Mereka berkali-kali gitu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga pintu yang berabad-abad itu menunjukkan bahwasannya ada budaya, dalam budaya mereka itu yang menolak Tuhan, tetapi dengan kehadiran tabut Allah perjanjian itu mereka sangat bersukacita dan sampai mengungkapkan, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Terbuka saudara-saudara dalam menyambut Raja kemuliaan itu. Saudara yang kekasih, tema Raja kemuliaan yang hari ini kita mau disadarkan bahwasanya Tuhan itulah yang kita sembah itu. Kita tidak melihat Tuhan, tapi Dialah menjadi pencipta langit dan bumi. Dialah menjadi pemelihara kita. Dialah yang selalu sebetulnya menuntun kita. Bagaimana caranya kita merasakan dituntun oleh Tuhan? Ketika kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa kita, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Raja kemuliaan itu dikatakan di situ jaya. Kejayaannya dalam apa, saudara-saudara? Kejayaannya bahwasanya sudah dikembalikan dari orang Filistin ke Yerusalem tabut bait Allah itu. Manusia harus mengimani, manusia harus meyakini akan kehadiran Tuhan itu dimanapun, dalam situasi bagaimanapun. Dan juga kehadiran Tuhan itu dikatakan di sini menjadi sesuatu peperangan. Peperangan terhadap apa? Terhadap dosa, terhadap iblis,
terhadap maut kita tidak melihat, saudara-saudara. Kalau kita semakin sadari sebetulnya kehidupan kita sebagai orang Kristen, kata jaya dalam peperangan di sini bahwasanya peperangan terhadap dosa dan juga terhadap kuasa kegelapan itu sangat berbeda. Ketika kita berhadapan dengan dosa, kita menyambut Yesus itu menjadi raja kemuliaan bagi kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi apabila kita punya keterkaitan dengan kuasa gelap, maka dibutuhkan di situ peperangan rohani yang tak kelihatan. Ketika kita sudah betul-betul beriman, mengimani kebenaran firman Tuhan itu, pasti kita diberi kemenangan dari Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Masuklah raja kemuliaan. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya itu, maka harus kita sambut. Sama seperti yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu. Barang siapa yang membuka pintunya, aku akan masuk dan diam dan makan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, Tuhan yang lebih dahulu berdiri di hadapan kita. Aku mau mengasihi engkau. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita menikmati hubungan itu, dan dia akan tinggal dalam kehidupan kita, dan dialah yang menjadi pengatur dalam kehidupan kita. Dialah mengajari kita sebetulnya dalam segala hal apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang bisa kita lihat bahwasannya Yesus yang kita nantikan itu akan kedatangannya yang kedua kali, dan juga akan kita rayakan nantinya hari kelahirannya, bahwasannya dialah menjadi raja kemuliaan. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ketika raja kemuliaan itu datang dalam kehidupan kita, dia memurnikan hati kita, dia menguduskan kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita, menjadi orang yang bertanggung jawab dalam keluarga kita, menjadi orang yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang yang bertanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan kita, menjadi orang yang bertanggung jawab di tengah-tengah bangsa kita. Jadi kita semakin bertanggung jawab ketika raja kemuliaan itu ada dalam kehidupan kita. Dan juga bisa kita lihat bahwasanya ketika raja kemuliaan itu kita sambut dalam kehidupan kita, itu menjadi sesuatu kemenangan bagi kita, kemenangan untuk melawan maut, dosa dan kematian. Jadi satu kemenangan bagi kita dirayakan gitu. Maka saudara-saudara, ketika kita menyanyikan ataupun membaca Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 berulang-ulang ini, betapa pentingnya kita sebetulnya ketika kita bernyanyi, ya jangan hanya sekali, ketika sudah diulangi masuk ke dalam hati kita yang amat dalam. Ketika bernyanyi pertama bisa hanya menentu sampai pengetahuan kita, tapi ketika kita ulangi bernyanyi kedua kalinya bisa sampai menentu hati kita dan perasaan kita. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi sebagai orang Kristen harus betul-betul bisa menikmati nyanyian itu menjadi satu hubungan yang amat dalam dengan Tuhan, dan juga menikmati kehidupan ini. Terakhir, saudara-saudari, mari kita sebagai orang Kristen yang sudah menyambut raja kemuliaan itu dalam kehidupan itu, ketika sudah masuk dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang berdampak. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkaulah menjadi raja kemuliaan dalam kehidupan kami. Engkau memurnikan hati kami. Engkau mengajari kami untuk berjalan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kami yakin dan percaya bahwa kebenaran firman ini menjadi satu kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah situasi pandemi corona yang ada sekarang ini.
kami menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan Raja kemuliaan itu dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ana dan dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tibalah saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memberikan janjinya kepada kita, firman Allah menjadi dasar persembahan kita, yaitu berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi Betapa Hatiku. Saudaraku yang kekasih, marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan, dan juga kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang kami berikan ini bukan dengan seberapa kami mau, tetapi dengan seberapa kami mampu. Bukan dengan seberapa kami suka, tetapi dengan seberapa kami sudah merasakan
berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Persembahan yang kami berikan ini untuk menyatakan hubungan kami yang sangat dalam dengan Tuhan dan berbuah melalui iman kami masing-masing. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati kami masing-masing. Kalau ada yang jadi penghalang oleh karena dosa-dosa kami yakin Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja kemuliaan itu telah mengampuni dosa-dosa kami itu, supaya kami berjalan di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan keadilan, di dalam jalan damai sejahtera, di dalam jalan iman kami, di dalam jalan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah Bapa terjadi pertukaran yang sesungguhnya. Kami menyerahkan dosa-dosa kami kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan kebenaran, keadilan, kedamaian, iman yang sungguh-sungguh dan keselamatan bagi kami, sehingga kami berjalan di jalan yang sebenarnya. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk situasi negara Indonesia pada saat ini yang diperhadapkan dengan situasi COVID-19 yang masih belum berakhir. Berkatilah Tuhan orang-orang yang bekerja dalam bidang penelitian supaya ditemukan vaksin yang sesungguhnya, vaksin yang sebenarnya, yang bisa nantinya menjadi pencegahan bagi masyarakat Indonesia. Berkati mereka yang berjuang untuk menemukan vaksin itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis yang ambil bagian dalam pelayanan COVID-19. Tuhan yang memberkati mereka. Demikian juga dengan kami masyarakat Indonesia. Biarlah kami Tuhan, sebelum ditemukan vaksin yang sebenarnya, kami memakai vaksin alami dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Berkati Tuhan protokol kesehatan yang dari pemerintah yang bekerja terus memantau perjalanan COVID-19, sehingga informasi-informasi yang kami dapatkan menjadi informasi yang sebenarnya. Kami berdoa Tuhan untuk GBKP yang baru berduka. Tuhan yang memberkati GBKP. Biarlah Ketua Moderamen kami yang telah Tuhan panggil lebih dahulu masuk ke dalam keabadian, meninggalkan nama baik bagi kami yang masih hidup sekarang ini, secara khusus dalam berdiakoni sosial, untuk terus kami teladani, untuk terus bisa kami kenang dari hamba-Mu itu. Berkati juga keluarganya, ibu yang ditinggalkan, dan juga dengan anak-anaknya. Engkau Tuhan yang memberkati keberadaan ibu itu dalam melewati segala kesulitan-kesulitan, sehingga dia bisa menanggung segalanya oleh karena Tuhan yang menyertainya. Begitu juga dengan anak-anaknya yang kehilangan figur Bapa. Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhanlah yang melawatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ini, untuk jemaat-Mu yang sakit. Berkati Tuhan dalam sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka bisa merasakan, menikmati akan kebaikan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Pertua Emeritus Nande Ferry Bortarigan, Tuhan yang memberkati dalam sakit penyakitnya itu sehingga bisa pulih pada masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu
yang berulang tahun 1 minggu ini. Karena dalam tangan Tuhanlah panjang umur. Kami mensyukuri Tuhan bagi umat-Mu yang merayakan ulang tahun. Biarlah Tuhan ulang tahun itu menjadi suatu momen bagi kami mengenang masa lalu dan juga berjalan dalam jalan yang sebenarnya pada masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga jemaat yang berulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati mereka sehingga janji pernikahan yang diterima itu terus bisa direnungkan di tengah-tengah keluarga, susah senang, kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat, mereka terus menerus Tuhan menyatakan janji pernikahan itu dalam keluarga itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga pendeta yang melayani di Majelis Lauci, Bapak Pendeta Antonius Tarigan bersama-sama dengan keluarga. Engkau Tuhan yang memberkati hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu, menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah gereja ini. Semuanya itu terjadi ketika urapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja bagi hamba-Mu ini. Begitu juga untuk istri dan anak-anaknya Tuhan yang memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Majelis Lauci secara keseluruhan. Engkau melihat keberadaan kami masing-masing, penderitaan kami dan kebahagiaan kami. Biarlah kami terus Tuhan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan menikmati hubungan itu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan janji setia kita kepada Allah. Allah tetap menggenapi janjinya bagi orang yang setia berharap di dalam Dia. Aku tetap berpengharapan kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang menguatkan aku. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang menanti-nantikan pertolongannya. Aku tetap menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang melenyapkan ketakutanku. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang mengharapkan kekuatan darinya. Aku tetap menanti kedatangan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang menguatkan aku dan melenyapkan segala kekhawatiranku. Untuk menguatkan janji kita kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring. Di
Marilah kita sama-sama berdoa melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, hiduplah di dalam panggilan Tuhan setiap hari. Lakukanlah segala sesuatu di dalam pengharapan kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.